Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup kami akan menjelaskan mengenai Mobile Application Development. Mobile Application Development pada dasarnya yaitu metode untuk membuat mobile aplikasi untuk spektrum yang luas dari handheld atau mobile perangkat seperti asisten digital, perusahaan mobile perangkat, dan personal digital asisten. Kemudian, mobile teknologi menyediakan berbagai platform pengembangan terbuka pada beberapa sistem operasi yang kuat, karakteristik, fungsi terintegrasi, dan kelompok kaya mobile aplikasi untuk memberikan pengalaman yang terhubung ditingkatkan mengarah ke alternatif yang lebih baik untuk desktop. Mobile aplikasi platform pengembangan terdiri dari berbagai teknologi terbaru seperti Windows Mobile, aplikasi pengembangan BlackBerry, aplikasi pengembangan iPhone, Android Mobile. Customized mobile aplikasi pembangunan menyediakan solusi untuk kebutuhan pengguna untuk kinerja ekstra mobile atau genggam perangkat. Custom mobile aplikasi mengembangkan kaku aplikasi pembangunan sektor untuk cara pemakaian dari sumber daya yang mahal ini. Kemudian, daya proses yang terbatas, yaitu sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka, yaitu aplikasi desktop. Jadi ukuran, teknologi, biaya, dan beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini seperti hard disk dan RAM dapat menemukan mereka dalam ukuran yang sangat kecil. Yang berikutnya, mengkonsumsi daya rendah. Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan desktop. Perangkat ini menghemat daya karena mereka berjalan pada keadaan di mana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai-baterai. Yang terakhir, kuat dan dapat diandalkan. Perangkat mobile itu harus bisa dibawa kemana saja, harus cukup baik, dan tahan menghadapi benturan-benturan gerakan sesekali. Langsung, konektivitas yang terbatas. Berikutnya yaitu strategi pengembangan aplikasi mobile. Setelah kita mengetahui seluruh platform piranti mobile, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana strategi para developer atau pengembang untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan aplikasi mobile, yaitu yang pertama, membuat aplikasi native application. Ini biasanya menjadi pilihan pertama untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Bila memilih opsi native application, berarti pengembang dan jalannya aplikasi biasa hanya di satu platform. Misalnya Objective-C hanya bisa berjalan untuk platform iPhone. Kemudian Net untuk berjalan di Windows Mobile, dan Java yang berjalan di Symbian dan BlackBerry serta Android. Kemudian pengembangan dengan model client server, yaitu database-nya terpusat di server yang terletak terpisah dari piranti mobile. Misalnya aplikasi Facebook di iPhone yang merupakan native application. Namun, dalam mengquery database-nya langsung ke server. Kemudian, kelebihan dari pengembangan native application ini yaitu loading aplikasi yang lebih cepat karena sudah terinstal langsung di handset. Bisa cocok dan menyesuaikan dengan karakteristik piranti. Kemudian kekurangannya yaitu cost dan effort yang lebih besar karena harus mengembangkan aplikasi native untuk masing-masing platform, portabilitas rendah. Yang kedua yaitu web-based mobile. Untuk mengatasi kekurangan pengembangan native application, maka banyak pengembang yang mengambil langkah alternatif, yaitu menggunakan web-based mobile application. Kelebihan web-based mobile ini yaitu bisa banyak berjalan di berbagai platform. Kemudian cost dan effort yang lebih sedikit dibandingkan dengan native application. Kemudian cukup mengembangkan satu aplikasi dan dapat digunakan di berbagai platform berbeda. Sekarang kekurangannya itu antar muka yang masih kurang ramah dengan mobile screen. Karena untuk bisa berjalan
di dalam bentuk handset, maka CSS style yang digunakan harus bisa mendeteksi yang digunakan oleh user agar bisa menyesuaikan tampilannya. Sekarang saya akan membahas mengenai tahapan dalam proses mobile application development. Begitu banyaknya aplikasi seluler yang dikembangkan, para developer untuk dinikmati para pemakai ponsel maupun PDA. Seperti halnya aplikasi pada umumnya, aplikasi seluler ini juga mengalami suatu siklus pengembangan dari tahap konsep hingga berada di pasaran. Jadi bagaimana tahapan pengembangan untuk aplikasi-aplikasi tersebut? Tentunya begitu beragam proses pengembangan yang dapat diterapkan oleh para developer atau manajer software yang pada umumnya diadopsi dari metodologi pengembangan yang telah dikenal luas seperti XP atau Extreme Programming, RUP, Rational Unified Process, MSF, Microsoft Selection Framework, AUP atau Agile Unified Process, dan lain sebagainya. Metodologi pengembangan aplikasi menyediakan pedoman-pedoman mekanisme yang perlu dilakukan pada tiap tahap siklus pengembangan, berbagai best practice, mekanisme uji aplikasi, standar pemrograman, standar analisis dan desain, dan lain sebagainya untuk para developer, sehingga diharapkan dapat bekerja lebih terstruktur, efisien, dan efektif, serta menghasilkan aplikasi yang lebih berkualitas. Berikutnya, saya akan menunjukkan gambar dari tahapan dalam proses mobile application development. Di sini ada inception, yaitu merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Seperti gambar yang di atas, aktivitas ini dilakukan pada tahap analisis sistem existing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan, perumusan pengujian, serta keamanan, pemodelan diagram UML, dan pembuatan dokumentasi. Yang berikutnya ada tahap elaboration, yaitu tahap ini merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis di tahap tahap elaboration ini. Aktivitas yang dilakukannya antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem atau arsitektur pattern, kemudian desain komponen sistem, desain format data, desain antarmuka, desain peta aliran tampilan, penentuan desain pattern, pemodelan diagram UML, dan pembuatan dokumentasi. Kemudian tahap berikutnya yaitu construction, yaitu tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Ini merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil implementasi. Pada tahap awal construction, ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada domain perilaku atau diagram sequence dan domain struktural atau diagram kelas komponen deployment. Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tertentu bisa dapat dilakukan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu mencakup pengujian hasil analisis dan desain, atau misal menggunakan class responsibility collaborator untuk kasus pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang terakhir itu tahap transition. Ini merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi ke konsumen atau. Jadi tahap yang terakhir ini tahap untuk melempar hasil yang sudah dikonstruksi tadi dan menyerahkan sistem aplikasi yang sudah dibuat kepada konsumen atau pengguna. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari mobile application development. Kelebihan dari mobile application development yaitu yang pertama, menggunakan teknik RUP. Jadi lebih terstruktur dan kompleks. Kan tadi sudah dijelaskan pada tahap-tahapnya. Berikutnya, pada strategi pengembangan aplikasi terdapat beberapa metode yang cukup efektif. Yang ketiga,
untuk kedepannya aplikasi yang dikembangkan akan lebih memudahkan user dalam pemakaian aplikasi mobile. Dan berikutnya, kekurangan pada mobile application development. Yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengembangkan suatu aplikasi mobile. Yang kedua, membutuhkan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang tinggi untuk menciptakan aplikasi mobile yang canggih. Demikian presentasi dari grup kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.